Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Mutakin atau Angki dalam mata kuliah berpikir kreatif. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang apa itu brainstorming. Metode brainstorming dipopulerkan oleh Alex Osborne dalam bukunya Applied Imagination pada tahun 1953. Osborne mengemukakan bahwa kelompok dapat mengandalkan hasil kreatifnya dengan cara brainstorming. Brainstorming bekerja dengan cara fokus pada masalah, lalu selanjutnya dengan bebas bermunculan sebanyak mungkin solusi dan mengembangkannya sejauh mungkin. Orang menggunakan istilah brainstorming untuk mengacu pada proses menghasilkan ide-ide baru atau proses untuk memecahkan masalah. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Sebelum kita bahas lebih dalam tentang teknik brainstorming atau curah gagasan ini, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi dari brainstorming atau curah gagasan. Menurut para ahli, antara lain dalam bukunya Ridwan Abdullah Sani mengatakan, metode curah gagasan adalah metode pengumpulan sejumlah besar gagasan dari sekelompok orang dalam waktu yang singkat. Metode ini sering digunakan dalam pemecahan masalah, penyelesaian masalah yang kreatif, dan dapat digunakan sendiri atau sebagai bagian dari strategi yang lain. Sedangkan menurut Minter dan Wright, curah gagasan adalah cara lain yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan ide-ide pada masa kini. Poinnya, curah gagasan adalah mengumpulkan sekelompok orang dengan tujuan menghasilkan pikiran-pikiran yang baru dan sehat. Intinya, metode curah gagasan lebih mementingkan pada kuantitas, tetapi tidak melupakan kualitas yang sudah ada. Metode curah gagasan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya antara lain, ide yang muncul lebih banyak dan beragam karena dengan bebas menyalurkan ide tersebut tanpa adanya kritik. Kemudian yang kedua, melatih berpikir dengan cepat dan tersusun logis. Yang ketiga, suasana demokratis dan disiplin dapat ditumbuhkan. Kemudian yang keempat, dapat meningkatkan partisipasi dalam kelompok. Kemudian untuk kelemahannya, antara lain, jika dalam curah gagasan kelompok, kadang-kadang pembicaraan hanya dimonopoli oleh yang pandai saja. Kemudian yang kedua, masalah bisa berkembang ke arah yang tidak diharapkan. Dan yang ketiga, memerlukan waktu yang cukup lama dalam pelaksanaan. Oke, ada beberapa ketentuan dasar tentang brainstorming atau curah gagasan ini. Salah satunya menurut Utami Munandar. Yang pertama adalah kebebasan dalam memberikan gagasan. Yang berarti tidak perlu merasa ragu-ragu untuk mengeluarkan gagasan apapun, yang aneh atau yang lain dari yang lain. Kemudian penekanan pada kuantitas. Pada teknik curah gagasan diinginkan gagasan-gagasan sebanyak mungkin. Karena dengan makin banyaknya gagasan, makin besar pula kemungkinan bahwa di antara gagasan-gagasan tersebut ada yang sangat baik dan orisinal. Kemudian yang ketiga, kritik ditangguhkan. Selama tahap pengungkapan gagasan, kritik baik oleh anggota maupun oleh ketua tidak boleh dibenarkan. Kritik baru dapat dikemukakan setelah tahap pencetusan gagasan selesai. Sesudah tahap ini, ada tahap penilaian gagasan, di mana semua gagasan yang telah dicatat ditinjau satu persatu, kemudian dipilih gagasan-gagasan yang terbaik. Kemudian yang keempat adalah kombinasi dan peningkatan gagasan. Kita dapat menambahkan atau meneruskan gagasan-gagasan yang sebelumnya telah diungkapkan oleh orang lain. Beberapa gagasan dapat digabung menjadi satu gagasan yang lebih baik.
Berikutnya atau yang terakhir dan kelima adalah mengulang gagasan yang sudah ada. Baik, ada beberapa langkah-langkah untuk memulai menggunakan metode curah gagasan dalam kelompok adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tahap orientasi, di mana pimpinan kelompok menyajikan masalah atau situasi baru kepada peserta kelompoknya. Yang kedua, tahap analisa. Pimpinan kelompok merinci bahan yang relevan atas masalah yang ada. Dengan kata lain, kemudian peserta mengidentifikasi masalah. Kemudian yang ketiga adalah tahap sintetis atau klasifikasi. Semua saran dan masukan peserta ditulis. Langkah selanjutnya mengklasifikasikan berdasarkan kriteria yang dibuat dan disepakati oleh kelompok. Klasifikasi bisa berdasarkan struktur atau faktor-faktor yang lain. Berikutnya adalah tahap verifikasi, yaitu kelompok secara bersama melihat kembali sumbang saran yang telah diklasifikasikan. Kemudian setiap sumbang saran diuji relevansinya dengan permasalahan. Pimpinan kelompok melakukan pemilihan keputusan terhadap gagasan yang diungkapkan kelompok sebagai pemecahan masalah yang terbaik. Dan tahap terakhir atau tahap konklusi, penyepakatan. Nah, di sini pimpinan kelompok beserta peserta lainnya mencoba menyimpulkan butir-butir alternatif pemecahan masalah yang akan disetujui. Nah, kemudian ada beberapa variasi dapat dilakukan dalam pelaksanaan curah gagasan ini. Misalkan, yang pertama adalah pengumpulan ide berkeliling, yakni melakukan pengumpulan ide dalam setiap kelompok secara bergantian pada selembar kertas. Kemudian ketua kelompok dapat memulai menulis sebuah ide, kemudian kertas diberikan kepada teman yang ada di sebelahnya. Nah, kemudian teman itu diminta untuk menuliskan idenya. Demikian seterusnya sampai semua peserta didik menulis idenya. Kemudian yang kedua adalah curah pendapat dengan bergerak berkeliling. Dapat dilakukan dengan menempelkan masing-masing kertas pendapat pada dinding atau ditempel di meja kelompok dan anggota kelompok yang lain menambahkan ide pada kertas tersebut. Masing-masing kelompok mungkin memiliki ide yang berbeda dengan kelompok yang lain. Namun, kelompok lain dapat menambahkan ide ketika bergerak berkeliling memantau pekerjaan kelompok yang lain. Berikutnya, yang ketiga adalah pemilihan konsep-konsep dari daftar ide dan membuat pencabangan pada ide lainnya. Pada pembuatan jejaring ide ini dapat dilakukan pada tahap evaluasi dalam upaya memilih ide yang paling penting atau mengidentifikasi faktor-faktor yang saling terkait dengan topik dan masalah yang akan diselesaikan. Nah, berikutnya yang terakhir adalah pengumpulan ide melalui 3 langkah atau blender, yakni mengumpulkan ide secara kelompok mulai dari pengembangan individu. Kemudian tahap blender brainstorming ini adalah sebagai berikut. Masing-masing peserta menuliskan 6 kata yang terkait dengan topik yang dibahas. Nah, kemudian peserta mencari pasangan dan membandingkan daftar kata yang mereka membuat revisi jika ada yang sama, serta menambahkan kata secara bersamaan sehingga diperoleh 12 kata. Nah, kemudian masing-masing pasangan bergabung sehingga membentuk kelompok yang terdiri dari 4 orang. Kelompok baru ini kemudian membandingkan daftar kata serta membuat revisi sehingga diperolehlah 24 kata. Masing-masing kelompok membuat kelompok 4 kategori atas daftar kata yang telah ditulis dan membuat nama kategori tersebut. Nah, kemudian selain variasi di atas juga ada beberapa jenis lain seperti brain analytic yang terdiri dari mind mapping, brainstorming terbalik, gap filling, analisis penggerak, analisis SWOT, 5 mengapa, dan star bursting. Kemudian yang kedua,
brainstorming hening yang terdiri dari brainwriting dan brainwriting. Kemudian yang ketiga ada brainstorming peran yang terdiri dari role storming dan figure storming. Berikutnya kemudian ada brainstorming dengan dukungan seperti anak tangga, round robin, pembentukan ide dengan cepat, dan trigger storming. Nah, yang terakhir ada brainstorming kreatif radikal seperti Cered dan bagaimana jika. Oke, sekian pembahasan kita tentang menajamkan cara berpikir kreatif dengan metode brainstorming atau curah gagasan ini. Dari semua penjelasan yang sudah ada, mari teman-teman semua mencoba untuk mengaplikasikannya dalam keseharian. Jangan pesimis atau minder ketika melakukan kegiatan curah gagasan ini. Karena sejatinya setiap manusia dianugerahi kreativitas. Hanya saja bagaimana kita berusaha untuk memaksimalkannya. Sekian materi dari saya, semoga kita selalu diberikan kenikmatan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.